Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dakwah keliling TVRI, hari ini kita masih berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga saja pemirsa yang ada di rumah tetap dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berjumpa kembali dalam dakwah keliling TVRI dengan edisi Akhlak dalam Kehidupan. Tapi sebelum itu, salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya tetap tercurah hingga yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kami juga ingatkan untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon interaktif nantinya. Untuk membahas tema kita tentang akhlak dalam kehidupan, boleh bergabung melalui nomor telepon 0711-311-454. Oke, sudah bersama kita Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC MHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukannya akhir-akhir ini apa Ustadz? Mengurus pesantren. Mengurus pesantren. Ya, santri di pesantren. Alhamdulillah, di zaman COVID ini, di zaman corona ini pesantren tetap lancar berjalan. semuanya Ustadz. Alhamdulillah. Ya? Dimudahkan oleh Allah kalau urusan yang baik-baik. Tapi tetap dengan protokol kesehatan. Luar biasa sekali. Memang masih ada beberapa kendala artinya Ustadz ya, tapi semoga kedepannya akan semakin membaik. Amin, Ustadz, ya. amin, ya Rabbal Alamin. Ustadz, kita hari ini membahas tentang tema akhlak dalam kehidupan. Iya, betul. Tadi sebelum mulai acara juga sudah berdiskusi sedikit bersama Ustadz bahwa memang penting sekali akhlak ini Ustadz ya. Iya, dalam setiap aspek memang harus dilingkupi oleh akhlak. Bagaimana cara kita bertetangga, cara kita mengatur hubungan bersama teman sekantor, bahkan teman sekampus Ustadz ya. Iya. Bahkan cara kita ke orang tua sekalipun itu diatur. Yang namanya ada akhlaknya, ada tuntunannya, baik dan buruknya. Tapi sebelum kita jauh-jauh membahas soal akhlak ini Ustadz, saya ingin bertanya dulu, akhlak itu apa Ustadz dari sisi definisi dan bahasanya? Baik. Boleh Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Terima kasih berbicara tentang akhlak. Sebagian ulama menjelaskan bahwa akhlak ini adalah sikap yang lahir dari perilaku seseorang muslim. Dan ini berkaitan dengan ibadah seorang muslim, maka itu akan mempengaruhi akhlaknya. Maka ketika kita melihat ada seseorang muslim yang akhlaknya baik, maka itu dapat dipastikan bahwa ibadahnya baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, ketika akhlaknya buruk, maka dapat kita lihat bahwa ibadahnya pun buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhlak ini adalah sebuah tabiat yang sudah tertanam di dalam diri seorang muslim. Maka ketika dia sudah membentuk karakter akhlaknya dengan baik, maka apapun cobaan, apapun ujian, itu tidak akan mempengaruhi sikapnya terhadap orang lain. Begitu. Ya, berarti Ustadz kalau boleh sedikit menyinggung yang Ustadz katakan tadi, bahwa akhlaknya ini terbentuk dari diri setiap orang muslim. Beruntunglah ketika akhlak yang ada dalam dirinya adalah akhlak baik Ustadz. Baik, ya. Jadi ketika dia menanggapi seluruh cobaan, seluruh ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa berhusnuzon kepada Allah. Benar. Tapi bagaimana ketika orang yang dilingkupi dengan akhlak yang kurang baik lah, kalau saya bilang ya Ustadz, ya tidak ingin bilang buruk saya Ustadz. Kurang baik mungkin. Bagaimana, adakah upaya, ini memang harus diupayakan dari diri sendiri, ataukah memang ada hidayah yang datang dari luar untuk memperbaiki akhlak ini Ustaz? Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh, kita juga harus memahami tentang kenapa akhlak ini penting di dalam kehidupan kita. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh terdapat pada diri Rasulullah itu akhlak yang mulia. Dan Rasulullah di dalam hadisnya, beliau menyampaikan bahwa tugas beliau diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak.
Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini, kata baginda Rasul, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka sebenarnya risalah penting yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah mendakwahi tentang akhlak seseorang. Mendakwahi tentang akhlak seseorang sehingga akhlaknya baik. Dan akhlak ini terlepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, ini akan menentukan kondisi lingkungan. Iya. Kondisi lingkungan itu akan membentuk akhlak seseorang. Ketika dia dibesarkan dalam lingkungan yang baik, lingkungan agama yang baik, maka dia akan terbentuk akhlak yang baik. Begitu juga sebaliknya, ketika dia dibesarkan dengan lingkungan yang bebas, yang liar, maka akan terbentuk di dalam diri seorang anak itu akhlak yang kurang baik. Iya. Begitu. Berarti memang benar istilah bahwa kalau kita berteman dengan seorang penjual parfum, kita Iya. kan kebagian wanginya, Betul. Ustadz ya. Iya, Terus betul. satu lagi, kalau kita berteman sama siapa, Ustadz? Itu analoginya itu saya lupa. Penjual ada Penjual yang apa? ada Pokoknya yang satu lagi ya, adalah jual untuk ikan mendefinisikan asin, yang ya, buruknya, Ustadz ya. yang buruk. Nah, Ustadz, kalau tadi kita lihat bahasan Ustadz bahwa kalau saya boleh ambil kesimpulan sedikit, urusan akhlak ini penting sekali, Ustadz. Penting. Penting sekali. Penting sekali. Dan bagaimana kita mengkategorikannya bahwa standarisasinya, Ustadz, akhlak kita sudah baik atau belum ini, Ustadz? Baik. Kita bisa bilang akhlak saya sudah baik kok, itu boleh tidak, Ustadz? Atau memang kita tidak boleh terlalu berbangga diri? Iya. Seberapa penting akhlak itu sesama pentingnya dengan akidah dan syariat. Dia adalah tiga rangka yang tidak dapat dipisahkan. Keimanan, yaitu keyakinan. Yang kedua, tatanan syariat, kita melakukan sholat. Kemudian yang ketiga, akhlak. Bahkan, akhlak ini meliputi semua lini kehidupan. Kalau sholat, itu hanya membutuhkan waktu 5 menit lah paling. Iya, dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Dikali 5 waktu yang kita hitung yang wajib saja 25 menit. Tetapi berbicara akhlak, dia berbicara tentang 24 jam. Bagaimana interaksinya dengan orang tua, bagaimana dengan teman sekantor, bagaimana teman sekampus, bagaimana dengan teman sekolah, dan bagaimana dengan guru yang sekarang sudah mulai hilang. Nah, itu nanti kita bahas lagi. Ya. Maka dari itu akhlak ini jauh lebih penting. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, akmalu syai'in minal muslim fi mizanihi husnul khuluqi. Perkara yang paling berat nanti di hari kiamat terhadap seorang muslim itu yaitu terkait dengan akhlaknya. Maka kalau akhlaknya baik, itu akan menentukan ibadahnya. Begitu juga sebaliknya, kalau akhlaknya kurang baik, maka ibadahnya juga akan menjadi kurang baik. Luar biasa, sungguh menentukan akhlak dari seorang Iya. mukmin itu, Ustadz ya. Kalau boleh saya kutip tadi salah satu hadisnya, Ustadz ya. Sempurnanya iman seorang muslim itu tergantung akhlaknya, Iya, baik atau betul. buruk. Baik Ketika atau akhlaknya buruk, maka keimanannya bisa dipertanyakan. Betul. Luar biasa. Mungkin kita yang selama ini berbangga-bangga dengan ibadah yang sudah kita lakukan, Iya. tetapi mungkin ada satu kekurangannya, mungkin dengan teman-teman kita Iya. sedikit bisa dibilang kurang menghargai, Ustadz ya, betul. atau berlaku tidak baik. Nantinya itu akan mempengaruhi dari keimanan kita itu sendiri. Iya. Ustadz, ada telepon masuk ini, Ustadz. Halo, Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak? Pak Awaludin dari Banyuasin. Pak Awaludin di Banyuasin. Boleh, silakan. Apa pertanyaannya, Pak Awaludin? Yo, masalah akhlak ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Pak Ustadz selalu sehat dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal Nah, alamin. bagaimana akhlak kita terhadap binatang, kan? Baik. Oke, ya, Binatang baik. peliharaan. Ya, baik, Pak Itu saja. Awaludin. Assalamualaikum. Baik, ya, waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat baik sekali, Ustadz. Ya. Kalau kita korelasikan dengan pertanyaan Pak Awaludin tadi, Ustadz, mungkin beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, kita sempat digemparkan di sosial media itu ada seorang lelaki
yang bisa dibilang menganiaya kucing lah Ustadz. Oh, Masya Dan Allah. kabarnya sudah ditangkap orangnya. Nah, kalau kita korelasikan dengan pertanyaan Pak Awaludin tadi, bagaimana akhlak kita kepada hewan? Iya. Terkhusus tadi Pak Awaludin menanyakan kepada hewan peliharaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Awaludin atas pertanyaannya. Berkaitan tentang akhlak terhadap hewan piaraan ini sudah sempurna di dalam Islam, bahwa akhlak ini bukan hanya berkaitan tentang manusia, Iya. tetapi juga berkaitan tentang hewan, bukan hanya hewan peliharaan, begitu juga hewan-hewan yang lain, bahkan kepada tumbuhan dan lain sebagainya. Rasulullah SAW di dalam hadisnya, apabila engkau ingin menyembelih hewan, maka tajamkan dulu pisau sehingga tidak memberikan rasa sakit yang lebih kepada hewan tersebut. Dari hadis ini Pak Waludin, Rasulullah menjelaskan dan mengingatkan kita agar supaya kita benar-benar memperhatikan akhlak terhadap hewan piaraan. Nanti di hari kiamat, hewan yang kita zolimi, hewan yang kita sakiti, itu pun dapat menuntut balas di yaumil kiamat nanti. Maka bagi kita yang masih suka menyiksa mungkin, atau tidak memperdulikan, dia memelihara burung tadi tapi tidak ngasih makan. Dia memelihara ikan tetapi tidak teratur memberi makan. Itu pun akan mendapat balasan nanti di hari kiamat terhadap akhlaknya kepada hewan piaraannya. Tapi kalau dari kisah-kisah yang sudah dikisahkan, diceritakan juga bahwa Rasulullah itu punya peliharaan, Ustaz. Betul. Beliau pelihara kucing. Beliau memelihara kucing, benar. Dan beliau sangat sayang terhadap kucing tersebut, memperhatikan kucing tersebut sebagaimana dia memperhatikan diri beliau sendiri. Iya. Saya pernah dengar salah satu kisahnya bahwa ketika Rasulullah ingin keluar dari rumahnya, beliau hendak memakai salah satu jubah kesayangannya, Ustaz. Iya. Lalu melihat di atas jubahnya tidur kucing kesayangan Rasulullah. Betul. Saya lupa nama kucingnya, Ustaz. Moza namanya. Moza. Iya. Nah, lalu Nabi Muhammad karena tidak tega membangunkan hewan peliharaannya, Iya. dia gunting bagian jubah yang ditiduri oleh kucingnya. Betul. Subhanallah. Ini bisa menjadi contoh sekali. Begitulah contoh Rasulullah memberikan ilmu akhlak kepada kita, kepada hewan piaraan sekalipun. Tadi Ustadz juga singgung bahwa akhlak itu bukan kepada manusia saja, Ya, betul. tapi ke lingkungan ketumbuhan sekalipun. Betul. Lalu cakupan akhlak ini seluas apa, Ustadz? Luas sekali. Semua yang berkaitan tentang alam ini pun memiliki akhlak-akhlaknya. Maka dia 3 rangka yang tidak dapat dipisahkan. Kalau kita berbicara tentang akidah, kita berbicara tentang keimanan, pondasi keimanan kita kepada Allah. Kalau kita berbicara tentang syariat, itu berbicara tentang bagaimana interaksi kita kepada Allah. Salat kita, puasa kita, dan akhlak itu meliputi semuanya. Oke, luar biasa. Ustadz, ada telepon masuk lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Hasrul kilometer 6. Asrul kilometer 6. Boleh Bapak Asrul pertanyaannya? Mohon maaf Pak Ustadz, bisa menyimpang dari ini, dari apa tema? Oh, menyimpang dari tema tidak apa-apa, jangan Insya menyimpang Allah. dari akidah aja. Boleh Pak Asrul, silakan. Pak Ustadz, Ya. nak bertanya ini, kami kan ada keluarga yang mau membadalkan istrinya sudah meninggal. Kira-kira siapa yang berhak untuk membadalkan hajinya? Istri, anak, atau siapa terdekat? Terus surat apa yang bisa mendukung? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Asrul, Ustadz, mungkin beliau kesulitan untuk menjelaskan kepada pihak keluarga dan lain-lainnya terkait Baik. problema tadi. Ya. Boleh Ustadz langsung dijawab. Terima kasih Pak Asrul dari kilometer 6 Kilometer ya. 6. Atas pertanyaannya, insya Allah kami coba bantu jawab berkaitan tentang hukum badal haji. Sebenarnya siapa yang boleh membadalkan haji itu yang pertama adalah orang yang pernah naik haji. Maka kalau ada di antara keluarganya yang sudah pernah naik haji, maka dia boleh membadalkan haji. Tetapi kalau belum, maka banyak sekali petugas-petugas haji yang ditugaskan negara dan mereka sudah berkali-kali haji, bisa kita minta bantuan melalui kantor Kementerian Agama setempat. Kita sampaikan kepada bidang haji, Pak, kami mau badal haji untuk orang tua, dan itu akan lebih aman bagi kita keluarga dan lebih yakin. Karena kita melalui sesuai dengan aturan negara kita yang berlaku. Iya. Nah, ini yang berkaitan tentang haji. Kemudian yang kedua tadi, Pak Asrul, Tadi pertanyaan Pak Asrul,
apakah ada Syarat. ayat-ayat Al-Qur'an yang Oh ya, mendukung tentang kalau ayat Al-Quran tentang badal tidak ada, cuman ada hadis Hadisnya, yang Ustaz. sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa dia ingin membadalkan haji ibunya, apakah boleh? Maka Rasulullah SAW menjawab boleh, tapi dengan syarat yang tadi, bahwa yang membadalkan itu sudah pernah menunaikan haji yang pertama. Jadi kalau dia badal berarti dia haji yang kedua. Iya. Nah, rangkaian ibadah hajinya yang kedua itu diniatkan kepada orang yang dibadalkan tadi. Begitu Pak Hasrul. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Asrul tadi tentang hukum badal haji, Ustadz Ya. ya. Dan semoga cepat selesailah kalau memang ini termasuk ke dalam salah satu masalah yang sedang dihadapi oleh Pak Asrul Amin. saat Dan ini. semoga hajinya sudah bisa dilaksanakan. Amin. Nah, Ustadz, kita balik lagi ke tema kita tentang akhlak tadi. Ya. Diingatkan juga untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin bergabung bersama kami di telepon 0711311454 tentang tema kita akhlak dalam kehidupan. Oke Ustadz, kita kembali lagi. Tadi sudah dijelaskan, Ustadz singgung sedikit tadi di awal bagaimana saat ini sedang susah-susahnya krisis akhlak lah bisa dibilang Ustadz, karena kemajuan teknologi dan juga sekarang sekolah online dan lain-lain. Jadi guru mungkin ada kesulitan untuk mengajarkan tentang etika dan lain-lainnya kepada murid-muridnya. Jadi kalau kita bisa lihat sekarang di zaman yang sudah maju ini Ustadz, orang bisa komen apa saja di sosial medianya dengan kata-kata yang mungkin tidak dijaga lagi. Tapi jangan dijawab dulu Ustadz, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Papa, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah. Baik pemirsa, alhamdulillah kita kembali lagi dalam dakwah TVRI. Hari ini kita membahas tentang akhlak dalam kehidupan dan kami ingatkan kepada pemirsa yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon interaktif, boleh telepon di 0711311454. Baik Ustadz, tadi sebelum jeda iklan ada pertanyaan tadi dari saya Ustadz tentang zaman sekarang nih Ustadz, zaman edan sekarang ini Ustadz. Orang bisa komen apa saja di sosial media, orang bisa mengutarakan apa saja. Dan terkhusus sekarang sekolah juga sekarang sudah fasenya masih COVID sekarang, masih sekolah online, masih belum tatap muka Ustadz ya. Jadi mungkin guru belum bisa mengajarkan beberapa hal-hal yang baiklah kepada muridnya. Jadi kalau Ustadz melihatnya fenomena ini apa Ustadz? Banyak sekali kalau orang sekarang bilangnya nggak ada akhlak not fun lah dan lain-lain ya Iya, Ustadz. iya. Bagaimana ini Ustadz? Baik, kalau kita lihat kondisi saat ini memang merosot jauh akhlak kadar-kadar bangsa kita ini. Ya mungkin karena faktor yang pertama, mereka sudah hampir 2 tahun tidak bertatap muka dengan guru, sedangkan guru itu selain mengajarkan ilmu juga memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya. Bagaimana yang kita tahu kalau bahasa dulu guru itu digugu dan ditiru. Dan sudah hampir 2 tahun ini siswa itu, pelajar itu tidak mencontohi gurunya karena hanya melalui online. Begitu juga sebaliknya, guru juga tidak dapat mengawasi pelajar-pelajar santri siswa-siswanya itu dengan sebaik mungkin. Karena dia hanya memantau hasil nilai belajar itu saja. Maka melihat kondisi seperti itu menjadi prihatin kita sebagai orang tua, sebagai orang yang peduli akan akhlak,
melihat kemerosotan akhlak saat ini. Ya. Nah, maka dari itu kita harus mengambil peran semua, siapapun kita, dimanapun kita sebagai orang tua, bahkan kita sebagai pembeli pun harus memberikan contoh yang baik, akhlak yang baik kepada calon pembeli. Itu diantara upaya-upaya kita untuk mengembalikan akhlak ini sehingga memang Indonesia dikenal dengan orang yang berbudaya luhur dan berbudi pekerti yang baik. Ya. Begitu. Ustadz, tadi juga diingatkan bahwa peran dalam pembentukan akhlak ini bisa diambil siapa saja. Baik. Bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi kalau kita bahas siapa yang harusnya paling berperan penting dalam pembentukan akhlak seorang muslim. Baik. Siapa harusnya yang paling bertanggung jawab? Ustaz? Yang kalau kita berbicara siapa yang paling berperan penting di dalam membentuk akhlak, itu yang pertama adalah orang tua. Orang tua itu adalah madrasatul ula. Pendidikan pertama bagi anak itu dia melihat ayah dan ibunya. Ketika dia melihat ayahnya makan berdiri, maka anak akan terbiasa makan berdiri. Ketika dia melihat ibunya sering sumpah serapah, sering berbicara jorok, sering membentak, maka akan terbentuk karakter akhlak anak seperti ibunya, persis seperti ibunya. Maka yang berperan penting yang pertama adalah orang tua dulu. Baru kemudian lingkungan. Di lingkungan itu ada saudaranya, ada pamannya, ada tetangganya. Maka terkadang dulu ketika kami dididik, ketika ada tetangga yang kurang baik, kami tidak dianjurkan untuk bermain bersama beliau, ditakutkan tercemar, terpengaruh perilaku yang tidak baik itu ke dalam diri anak-anak kita. Lalu kemudian baru ke teman di lingkungan, lalu kemudian guru, itu semuanya mengambil peran. Maka tadi yang kita sampaikan, bahkan seorang penjual pun harus menunjukkan akhlak yang baik kepada calon pembeli. Ini menunjukkan bahwa semuanya berperan. Tetapi kalau berbicara siapa yang paling penting, orang tua. Orang tua mengambil kewajiban ini untuk mencetak anak-anaknya agar supaya memiliki akhlak yang baik. Dan kalau pembentukan akhlak ini memang diharuskankah kita membahasnya dari anak kecil? Apakah telat Ustadz kalau kayak saya nih misalnya di umur-umuran tanggung, dewasa belum, kecil sudah lewat? Kalau untuk kayaknya ini anaknya kurang baik deh, pengen kita bimbing gitu. Apakah sudah telat Ustadz? Baik, gitu? Untuk menjawab pertanyaan dari Mas Putra ini, ada sebuah kisah di dalam kitab Akhlak lil Banat. Jadi untuk anak-anak yang usia dini itu ada kitab di dalam kajian pesantren, namanya judulnya Akhlak lil Banat. Di dalam kitab itu diceritakan ada seorang anak perempuan yang bernama Fatmah, itu diajak ibunya berjalan ke perkebunan. Di perkebunan itu ada bunga yang indah, cuman pohonnya bengkok. Pohonnya udah besar tapi bengkok. Anaknya bertanya kepada ibunya, "Ibu, pohon ini begitu indah, tapi kenapa kok sayang pohonnya bengkok, nggak lurus?" Lalu kemudian ibunya bertanya, "Karena si penjaga kebun ini nak tidak peduli terhadap pertumbuhan pohon tersebut. Dia hanya tugasnya menyiram saja. Sehingga terbentuklah pohon itu bengkok." Lalu Fatma, anaknya itu bertanya kembali, "Kalau begitu ibu, ayo kita luruskan sekarang. Karena tidak enak, hasilnya tidak enak. Dia bunganya indah tapi pohonnya bengkok." Apa dijawab ibunya? "Sudah terlambat, nak." Sudah terlambat. Karena pohonnya sudah keras. Maka sebaik-baik waktu untuk mencetak akhlak seseorang itu adalah di masa dia sedang kecil. Oke, baik. Ustadz, ada telepon masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Munzir, Kebun Bunga. Iya, Pak Munzir, boleh langsung pertanyaannya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan akhlak dalam kehidupan hubungannya dengan muhasabah Ustaz. Muhasabah. Iya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan dari Bapak Munzir di Kebun Bunga. Kebun Bunga, ya. Apa hubungannya akhlak dengan muhasabah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Munzir atas pertanyaannya. Kaitan akhlak dengan muhasabah diri itu adalah sebagai kilas balik kehidupan. Muhasabah itu
mengingat masa lalu kita, kekurangan kita. Ternyata akhlak itu dapat menentukan masa depan. Ketika kita berakhlak buruk kepada seseorang saat ini, maka Allah balas nanti orang pun akan berakhlak buruk kepada kita di masa depan. Kita sudah tahu betul ayat famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sekecil zarrah kita berbuat baik, Allah balas baik. Tapi kalau sebesar buah zarrah kita berbuat buruk, Allah pun akan balas buruk. Maka penting dalam muhasabah, dalam tazkiyatun nafs, ya, introspeksi diri, kita harus menyertai akhlak-akhlak yang pernah kita lakukan. Ketika itu berkaitan dengan manusia, segera kita meminta maaf. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasul, mengajarkan kepada sahabat bahwa di antara salah satu sahabat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, itu sebelum subuh ketika dia teringat akan kesalahannya kemarin, maka sebelum subuh dia sudah mendatangi sahabatnya untuk meminta maaf. Ini di antara kaitan dengan muhasabah, sehingga muhasabah itu pun dapat membentuk karakter akhlak yang baik seseorang. Ya, luar biasa. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Munzir di Kebun Bunga tadi, Ustadz. Ya. Ustadz, saya penasaran, Ustadz, tadi di awal Ustadz bilang bahwa kesibukannya saat ini sedang mengelola pesantren. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan tema kita hari ini, Ustadz, akhlak dalam kehidupan. Kalau Ustadz ada cara tersendiri kan mengatur anak-anak di pesantren, para santrinya, untuk lebih menjunjung soal etika, soal keakhlakannya. Bagaimana kalau cara Ustadz tersendiri? Baik, kalau di dunia pesantren itu akhlak nomor satu dari yang menjadi fokus. Maka kajian kitab akhlak itu tidak akan pernah selesai. Ketika habis satu kitab, kita akan pindah ke kitab yang lain. Nah, ini diantara salah satu upaya agar supaya kita mengkader santri kita agar memiliki akhlak yang baik. Lalu kemudian yang kedua, ya tenaga pengajar. Para ustadz dan ustazahnya pun harus memberi contoh yang baik, menegur santri-santrinya, karena santri di pesantren 24 jam diawasi oleh para ustadz dan ustazahnya. Ketika ada ustadznya lewat, bagaimana kita bersikap, ketika ada ustadznya sedang berbicara, bagaimana kita bersikap, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi penentu keberhasilan santri terhadap pengkaderan akhlak. Iya, luar biasa. Oke, ada telepon masuk lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Saya Bu Ruli di Pelaju. Bu Ruli di Pelaju. Boleh pertanyaannya, Ibu? Iya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang saya dengar tadi dari penjelasan Pak Ustaz memang benar. Akhlak kehidupan keseharian kita sekarang ini kayaknya krisis. Ya. Nah, jadi kalau saya berharap dari guru-guru pesantren coba adakan kerjasama dengan sekolah-sekolah umum untuk mengundang murid-muridnya itu di rolling karena situasi pandemi kan. Tapi wajib juga baik dari orang tuanya yang dipanggil ikut seperti seminar gitu kan, dan anak-anaknya juga. Karena kadang-kadang orang tua sekarang sibuk dengan pekerjaan. Jadi coba setiap hari Minggu adakan undangan satu bulan sekali apa di rolling lah itu setiap sekolah untuk ke pesantren atau guru-guru ke pesantren datang ke musola sekolah untuk memberikan arahan yang lebih baik terhadap masyarakat, orang tua, lingkungan, segala yang semuanya yang dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi. Jadi tolonglah dari pesantren juga adakan seminar atau gitu untuk guru-guru, untuk anak-anak sekolah kerjasama dengan orang tuanya juga. Supaya untuk masa depan bangsa dan negara. Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan dan sekaligus saran usulan juga dari Bu Ruli. Tadi saya yang teleponnya terputus, saya ingin bertanya juga tadi sebenarnya ke Bu Ruli. Mungkin anaknya ada di usia berapa saat ini, sedang sekolah atau tidakkah? Dan juga mungkin apakah beliau sendiri sudah siap dengan usulan yang beliau ajukan? Misalnya anaknya nanti dipesantrenkan, ibaratnya walaupun cuman tadi Bu Ruli bilang di hari Minggu saja misal. Boleh Ustadz dikomentari tadi. Terima kasih Bu Ruli atas sarannya. Insya Allah saran Ibu akan kami sampaikan kepada Ketua Forum Pondok Pesantren. Kita di Sumatera Selatan ini Ibu ada Forum Pondok Pesantren yang yang membawahi hampir 500 pesantren di Sumatera Selatan. Akan kita sampaikan kepada Kiai Jamingan
dan kepada Ustadz Sony Suharsono sebagai sekjennya terhadap saran. Dan ini saran baik. Ya, bahwa ada saatnya para ustadz di pesantren itu turun gunung ke dulu, sekolah-sekolah. Ustadz, ya. Iya. Yang selama ini fokus ngurus santrinya, sekarang kita bantu bersama-sama untuk memperbaiki atau memberikan pencerahan kepada pelajar-pelajar yang pulang pergi agar supaya kemerosotan akhlak ini dapat kita cegah sedini mungkin. Terima kasih Ibu, insya Allah akan kami sampaikan sarannya. Oke, luar biasa. Ustadz, nanti masih banyak sekali bahasan yang akan kita bahas terkait tema kita akhlak dalam kehidupan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dakwah TVRI. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah analog switch off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital.
bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam dakwah TVRI dan kami ingatkan untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kami boleh telepon di 0711311454. Hari ini kita membahas tema dengan akhlak dalam kehidupan. Baik Ustadz, tadi sebelum iklan dan sebelum telepon masuk juga tadi pertanyaan saya sebenarnya belum terselesaikan dengan baik tadi Ustadz menjawab tentang cerita pohon yang bengkok tadi Ustadz. Lalu kalau Ustadz menjawabnya sampai situ berarti bisa saya simpulkan sudah terlambat sekali ketika di usia dewasa baru ingin memperbaiki akhlak. Adakah cara lainnya Ustadz? Ya. Ini hanya kisah gambaran bahwa begitu sulit kita merubah akhlak seseorang ketika dia sudah dewasa. Tetapi bukan terlambat ya. Bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa dirubah kembali. Masih ada harapan untuk kita merubah, tetapi langkah-langkahnya juga akan semakin sulit. Yang pertama dapat kita lakukan adalah kita sebagai orang tua harus merubah diri dulu. Yang selama ini mungkin kita sering ribut di rumah, sering bentak-bentak suami istri. Ketika pengen anak kita mendengar pembicaraan kita, kita sebagai suami dan istri itu pun harus merubah sikap kita. Harus berkomitmen. Itu langkah yang pertama. Yang kedua berdoa. Doa Nabi Ibrahim yang diajarkan, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikanlah aku keturunan anak-anak yang soleh. Dibacakan setelah sholat dan diaminkan oleh istri. Begitu indah suasana saat itu, syahdu, dan setelah sholat berjamaah selesai kita saling salam-salaman. Kemudian kita lanjutkan dengan berbicara bersama, berdialog bersama. Ini secara perlahan akan mengikis akhlak yang kurang baik yang dimiliki anak tadi, berubah menjadi akhlak yang baik. Di antara langkah-langkahnya dapat kita lakukan seperti itu. Lalu kemudian ada kiat yang berkaitan dengan ruqyah. Ruqyah untuk anak yang memiliki perilaku kurang baik, yang mungkin nakal atau mungkin ibadahnya malas-malasan, susah diatur, suka membantah, ya kan? Nah, ini ada langkah yang dapat dilakukan bagi keluarga di rumah, yaitu ketika anak kita sedang tertidur pulas, bacakan di ubun-ubunnya 5 di antara ayat Al-Qur'an. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua ayat kursi, yang ketiga Al-Ikhlas, yang keempat Al-Falaq, yang kelima An-Nas. Ditiupkan di ubun-ubun dan diakhiri dengan doa terbaik untuk anak kita. Kita mau anak kita jadi apa? Mau seperti apa? Mau seperti apa? Orang Ustaz, tuanya. mungkin boleh diulangi sekali lagi. Mungkin ada ayah bunda di rumah yang ingin mencatat mungkin kan, karena penting sekali nih Ustaz. Ya. Boleh diulangi kiat-kiatnya. Baik, terkait kiat untuk memperbaiki akhlak anak kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah. Nakal mungkin, tidak mau mendengar, suka membantah, suka menzolim teman-temannya, dan lain sebagainya. Di antara kiat yang diajarkan ketika anak kita sedang tidur pulas, ayah dan bunda, ambillah wudhu, lalu kemudian lakukan sholat tahajud. Itu lebih baik lagi. Setelah sholat, pegang di ubun-ubunnya. Diusap, baca 5 di antara ayat Al-Quran. Yang pertama baca surat Al-Fatihah, dan ini sudah pasti hafal semua kita. Kemudian ayat kursi. Ini senjata umat muslim, ini ayat kursi. Hafal semua dari anak bisa SD. Dibaca di kapan saja, iya. Di waktu kapan saja. Kemudian Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas. 5 poin ayat ini dibacakan dan ditiupkan di ubun-ubun anak, ditutup dengan doa terbaik. Insya Allah, Allah akan beri keajaiban-keajaiban ketika orang tuanya yang pertama sudah berkomitmen untuk menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya, merubah sikap kehidupannya, lalu kemudian memperbaiki ibadahnya dan meniupkan di ubun-ubun anaknya. Insya Allah, Allah akan berikan keajaiban kepada anaknya yang saat ini sedang diuji dengan akhlak yang kurang baik. Mungkin bagi sebagian orang tua di luar sana, anak bisa menjadi ujian
bisa jadi merupakan anugerah, Ustaz. Iya, ya. betul. Tergantung daripada bagaimana kita memperlakukan dan mempertumbuh kembangkan anak kita itu sendiri, Ustaz. Iya, ya. betul. Dan semoga cara yang Ustaz beritahu tadi bisa menjadi cara tersendiri yang bisa dilakukan ayah bunda di rumah. Iya, Karena baik. mengingat tadi pertanyaan hampir seluruhnya datang dari orang tua, Ustaz. Iya, ya. betul. Hampir seluruhnya dari ibu-ibu dan dari Ibu-ibu. bapak-bapak. Mungkin karena memang sedikit relatable lah kalau kata anak sekarang, relate Iya. masalahnya gitu dengan kondisi orang tua pada saat ini. Iya. Nah, Ustadz, saya ada pertanyaan lagi sedikit tapi mungkin jawabannya ini bisa panjang banget ini, Ustadz. Mana gimana nih? Akhlak dan adab, apakah Iya. beda atau sama? Baik. Ada perbedaan yang membicarakan tentang adab dan akhlak. Walaupun dia agak mirip ya. Iya. Dia berkaitan dengan tingkah laku. Tetapi kalau kita bicara peradaban, adab itu didapati dengan belajar. Adab didapati dengan belajar. Kita ambil contoh negara yang berperadaban baik. Negara-negara rata-rata negara non-muslim. Iya. Negara Jepang itu mendapat rating tinggi di dalam peradaban. Bagaimana dia terbiasa antrian. Iya, iya. Bagaimana anak di sekolah, ada salah satu channel TV, channel YouTube itu yang menceritakan tentang lingkungan anak sekolah. Dia makan ngambil sendiri, makannya duduk, sudah itu mencuci piring sendiri. Bagaimana mereka mengajarkan adab kepada anak-anak di Jepang dari kecil agar supaya bisa mandiri. Iya. Nah, Bahkan ini di peradaban. Jepang itu kalau misalnya kita lewat ada mobil itu menunduk orang yang Menunduk, nyebrangnya, Ustaz. betul. Kalau ini biasa klakson aja Betul. gitu, Ustaz. Bagaimana ketika ada di share di media sosial itu ketika ambulan lewat, bagaimana dengan segera mungkin mobil-mobil itu memberi jalan. Iya, memberi jalan. Memberi jalan. Tetapi ada di sebagian negara, nah dan mohon maaf, negaranya itu negara Muslim, bahkan dia tidak memberi jalan. Termasuk negara kita itu, Ustaz. Nah, Sering sekali. Dan ya. beberapa kali viral kemarin itu Iya. di sosial media bisa Iya. kita lihat. Nah, ini adab. Itu ada. Bisa didapati dengan belajar. Oke, untuk akhlaknya kita Baik. tahan dulu, Ustaz. Ya. Ada telepon masuk ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Iya. Saya tadi Ibu Ruli ingin Nah. menyambung sedikit, boleh Mas ya? Iya, boleh Ibu Ruli. Masya Ditunggu Allah. teleponnya dari tadi ini. Iya. Iya, boleh Ibu Ruli. Untuk Ustadz, Ya, Bu. Ustadz dari pesantren mana ini Ustadz? Saya di pesantren Al Mubarokah, Desa Babat Banyuasin, Bu, Kecamatan Babat Supat. Oh, itu Al-Mubarak ya. Iya, Bu. Nah, itu makanya Ustadz, saya tadi mendengar dari Ustadz dan Mas itu juga tadi bicara masalah akhlak dan adab. Iya. Sekarang ini anak-anak ini susah pada dimanjakan oleh orang tua sehingga malas tidak bisa mandiri. Iya. Sementara anak-anak pesantren kan namanya hidupnya mandiri. Iya, Nah, betul. dari itu saya minta para ustadz tolonglah datang. Kalau di Musibah Yasin berarti jauh juga ini ke Palembang ya. Insya Allah, Bu. Iya. Tapi bisa diatur kan Iya, supaya iya. sekolah-sekolah umum yang kurang perhatian, terutama anak yang di dalam kelas kan kita bisa lihat. Iya. Oh, ini anak ini agak spesial. Iya. Nah, jadi kita ajak gitu supaya dia bisa ke depan mengerti adab dan etika akhlak itu, dan orang tuanya juga, karena biar dia juga sadar, oh aku kurang perhatian kepada anak. Berarti kan gitu maksud Iya. saya. Iya, Tolong betul. sekali kerjasama sekolah umum. Kalau saya sih sudah nenek-nenek, saya tidak ada lagi. Tapi saya ngelihat dari anak-anak sekarang, aduh, agak Iya. miris ya. Iya. Oke, Baik, Bu Bu. Ruli jangan ditutup Makasih. dulu. Bu Ruli jangan ditutup dulu, Bu Ruli. Ya. Oke, Bu Ruli, kalau boleh saya izin bertanya, kalau Ibu Ruli sendiri melihat permasalahan sekarang ini datangnya dari mana? Kemajuan teknologi kah? Sekarang anak seluruhnya main gadget, hampir tiap hari gadget nggak pernah lepas Itu dari yang tangan. merusak itu. Padahal gadget itu sangat baik karena orang tua yang memberikan itu tidak dimengertikan untuk anak. Iya. Kalau kita Iya. tidak mengenal teknologi, bagaimana anak mau maju? Tapi kan kita harus, misalnya dibatasi waktunya gitu. Ini tidak setiap hari main game, main segala macam. Apalagi ini akibat dari online ini untuk orang tua yang gaptek kan, tambah lagi ibarat kata orang Palembang itu tegade jadi. Iya, iya, Gara-gara iya. anak. Jadi kalau dibatasi, insya Allah jangan menyalahkan teknologi. Kalau Iya. tidak begitu, nggak maju kita. Betul, Malah bersyukur kita betul. sekarang. Iya, iya, Iya. benar. Jadi itulah makanya kalau saya mengatakan itu berangkat dari orang tua, dari rumah. Nah, guru itu kan membantu.
Jadi makanya kita kerjasama sama-sama dari guru sekolah, orang tua terutama. Nah, karena anak sekarang apalagi kalau dia sudah besar, susah untuk ini. Jadi kita ajak duduk bersama, benerlah kata Nabi itu kan, kalau habis maghrib kita kumpul. Ya. Nah sekarang susah, malah habis maghrib masih keliaran di jalan. Ya, benar sekali Bu Ruli. Itu aja. Terima kasih ya Mas. Baik, terima kasih juga Ibu Ruli. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 2 kali Masya nelpon Ibu Allah. Ruli. Artinya beliau concern sekali Ustadz dengan Ya. masalah ini. Insya Allah. Memang benar sekali, bukan salah teknologi, bukan Betul. salah siapa-siapa. Betul. Ini salah dari orang yang ada di lingkungannya. Betul. Dan yang paling penting adalah orang tua dari Iya. Ustadz ya. Kalau kita gambarkan teknologi handphone itu dengan pisau, tinggal siapa yang menggunakan pisau itu. Iya. Kalau dipakai oleh koki, Iya. akan dipakai untuk memasak. Masak dengan hasil yang nikmat, ya kan? Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua, benar kata Ibu Ruli, Iya. harus mengambil peran terhadap pengawasan dalam penggunaan. Ini yang penting. Karena terkadang beberapa temuan di lapangan belajarnya 1 jam, main gamenya 5 jam. Nah ini ketika orang tuanya nggak tega, bahasanya tuh, Iya. biarlah nanti saja, biarlah nanti saja. Ternyata itu akan menjadi duri dalam sekam. Jadi bumerang juga. bagi Bumerang. orang Dan tua. saran Bu Ruli, segera setelah ini kami komunikasikan kepada forum pondok pesantren, Jangan sehingga sampai tidak Ustadz, Ya. kalau tidak Bu Ruli nelpon lagi ini Ustadz. sehingga ada jadwal mungkin. Kan di Sumatera Selatan ini Bu, ada hampir 500 pondok pesantren. Yang memang setiap kiai di pesantren itu konsen pertama sekali adalah pembinaan akhlak. Dan mungkin juga tadi kalau ditanya Bu Ruli juga, karena lokasi pesantren Ustadz jauh, bisa dicarikan Iya, lokasi bisa. pesantren-pesantren yang terdekat. Yang Oke. terdekat. Atau Ustadz, kita jeda dulu Ustadz. Baik. Nanti setelah ini kita bahas lagi terkait akhlak dalam kehidupan ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dakwah TVRI. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC mengatakan Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih.
Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi dalam dakwah TVRI dan hari ini kita membahas tentang akhlak dalam kehidupan. Ustadz tadi sempat terpotong, ada pertanyaan dari saya tadi tentang adab dan akhlak. Tadi sudah dijelaskan Ustadz apa itu adab dan bagaimana contohnya. Lalu akhlak itu apa bedanya dari adab tadi? Baik, kalau tadi kita jelaskan tentang adab, maka sekarang akhlak. Akhlak itu adalah hasil dari ibadah seseorang. Ketika ibadahnya baik, maka akan membentuk akhlaknya yang baik. Maka kalau orang tua yang saat ini mungkin memiliki anaknya yang masih susah diatur atau susah menghormati orang tuanya, tidak mau mendengar omongan orang tuanya, nah coba kita perhatikan ibadah orang tuanya. Sudah seberapa baik ibadahnya, sudah seberapa khusyuk sholatnya. Karena banyak orang yang ibadah sholatnya rajin tetapi tidak berdampak kepada akhlak. Ternyata kualitas ibadahnya belum dapat merubah akhlak seseorang. Kalau adab dapat dipelajari tetapi akhlak itu sesuai dengan ibadah seseorang, maka bukan hanya anak yang durhaka kepada orang tua, ada juga nanti orang tua yang durhaka kepada anak. Siapa itu? Adalah orang tua yang tidak dapat memberikan hak-hak anaknya. Anak di usia 1-6 tahun butuh perhatian. Orang tuanya sibuk dekat dengan anak tetapi sibuk main handphone sendiri. Anaknya meminta merengek, dimarahi. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama sebagai orang tua. Bahkan tadi juga apa yang disampaikan oleh Bu Ruli bahwa beliau juga pun menyampaikan bahwa saat ini rindu akan masa-masa di mana maghrib itu bukannya kelayapan, sholat maghrib berjamaah seperti yang Ustaz sampaikan tadi, berzikir, berdoa bersama, selesai sholat bersalaman. Itu sudah jarang sekali ditemukan Ustaz. Kalau saya kan di sini ngekos Ustaz, jadi mungkin tidak bisa melakukannya Ustaz, jadi ke masjid gitu. Tapi untuk bagi beberapa orang yang sudah berkeluarga harusnya itu bisa dilakukan di saat ini. Di momen-momen sedang COVID ini harusnya mendekatkan diri kepada keluarganya Ustaznya untuk merapatkan kembali apa yang sudah lama. Mungkin jarang ngomong nih antara anak dan orang tua Ustaznya, bisa kembali mengakrabkan dirinya. Mengakrabkan diri. Maka di antara yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini kepada orang tua dimanapun berada, yuk mari kita berhenti sejenak di titik ini. Sudah seberapa baik kita untuk anak kita, sudah memberi contoh apa kita dengan anak kita. Jangan sampai kita sibuk mencari harta dunia tetapi kita melupakan investasi akhirat kita. Anak ini Bapak Ibu yang kami hormati adalah investasi akhirat, yang mana ketika kita meninggal pahalanya masih akan tetap mengalir dari doa-doa terbaik anak. Maka jangan sampai hanya karena sibuk mencari harta dunia yang sementara kita melupakan investasi akhirat yang selamanya. Maka di titik ini yuk kita bersama-sama berhenti sejenak, kita tinggalkan kehidupan dunia yang mewah ini, kita belajar berintrospeksi, ajak suami berbicara di malam hari, ayo bagaimana kita menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik. Kesempatan terakhir kita sebagai manusia adalah ketika ruh sudah berada di tenggorokan. Sebelum itu kita masih ada harapan untuk merubah menjadi lebih baik lagi. Ya, Ustadz, tapi kalau saya mewakili dari orang tua sekarang Ustadz, dari tadi kita membahas tentang akhlak adalah menjadi tanggung jawab orang tua. Seluruh hal yang terkait anak menjadi tanggung jawab orang tua. Mungkin di luar sana banyak yang berpikiran, saya sebagai istri sibuk mengatur suami sebagai kepala keluarga sibuk mencari nafkah dan lain-lain. Tidak bisakah ini anak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri? Mungkin banyak orang tua yang bertanya-tanya di luar sana Ustadz. Harusnya anak ini mungkin belajar tentang akhlaknya atau mempelajari segala sesuatunya, usaha sendiri dong gitu loh. Jangan mengandalkan saya terus gitu. Misal Ustadz ada kasus seperti itu. Bagaimana Ustadz? Pembentukan akhlak tidak bisa terlepas dari orang tua. Sesibuk apapun orang tua, sesibuk apapun ayah dan ibu, itu harus memberikan ruang khusus untuk anak. Yang kita bicarakan bukan kuantitas, tetapi tentang kualitas. Ustadz, saya punya waktu 2 jam. Ayo manfaatkan waktu 2 jam itu untuk anak. Ustadz, saya bekerja di perusahaan 10 hari, kalau bekerja tidak bisa pulang.
kita bisa telepon anak, tanya kabarnya, apa kendalanya, apa keluhannya. Sebagaimana bahwa jauh di mata, dekat di hati. Maka peran orang tua tidak dapat dilepaskan. Hingga pada saatnya dia sudah mandiri, dia sudah dewasa, dengan pondasi akhlak yang dibangun di rumah tadi, dia akan merasa nyaman untuk menebar manfaat di halayak ramai. Berapapun besar ujian dan cobaan, dia akan kokoh. Karena yang akan dia ingat adalah nasihat ibunya. Yang dia ingat adalah pesan bapaknya. Ketika sudah larut malam, oh saya tidak bisa untuk begadang lebih lama lagi. Karena pesan ayah saya. Nih pesan ayah. Bukankah di pesan corona ini kan ada pesan ibu, ya kan? Iya. Pesan ibu. Begitu berdampaknya pesan seorang ibu kepada anaknya. Maka mari kita berikan pesan-pesan terbaik untuk anak-anak kita. Ya, maksud saya juga dari pertanyaan saya tadi, Ustadz, supaya tidak ada lagi alasan nanti dari orang tua ini bahwa saya ini sibuk cari nafkah loh ibaratnya. Anak saya titipkan di sekolah, selesai dari sana pulang ke guru ngaji, nanti les sini les sana. Tapi peran orang tuanya hilang. Tidak ada lagi yang dia dapat dari ibu, dapat dari ayah, semuanya dia dapat dari guru les, dari guru ngajinya. Makanya tadi jangan sampai, mungkin juga yang ingin Ustadz sampaikan adalah jangan sampai peran orang tua ditutupi oleh pihak-pihak yang dari luar keluarga intinya itu sendiri, Ustadz. Karena begini, ketika peran orang tua sudah hilang, maka kekosongan itu akan diisi oleh orang lain. Nauzubillah, ketika diisi dengan lawan jenis yang tidak bertanggung jawab, oleh orang yang memang memanfaatkan si anak ini, maka akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan selama ini. Akhirnya ketika semua terjadi baru menyesal. Maka sebelum itu terjadi, ayo kita kembali bersama-sama memperbaiki akhlak anak-anak kita. Apa yang disampaikan oleh Ibu Ruli dari Pelaju tadi benar. Bahwa orang tua memiliki peran. Dan perannya penting sekali. Dan jangan sampai peran yang ini diisi oleh orang lain dan buruk-buruknya diisi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, Ustadz. Dan peran ini tidak bisa digantikan. Nah, ini yang penting. Di garis bawah, Ustadz, tidak bisa digantikan. Oke, Ustadz, terakhir kesimpulan kita hari ini tentang akhlak dalam kehidupan, boleh, Ustadz? Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Pesan kesimpulan dalam hari ini kepada orang tua dimanapun kita berada, ayo kita berusaha untuk belajar menjadi orang tua yang baik kepada anak-anak kita. Kita berikan contoh. Anak kita butuh contoh, bukan butuh teori lagi. Anak kita akan melihat apa yang kita lakukan. Ketika kita sudah menahan amarah kita, maka anak pun akan belajar untuk menahan amarah. Jadilah contoh yang baik dan mari kita jadikan anak-anak kita sebagai investasi akhirat kita bersama. Saya rasa itu. Baik, luar biasa. Terima kasih Ustadz Siddiq sudah berbagi tausiahnya bersama kami di sore hari ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi ilmu bagi pemirsa yang ada di rumah dan juga bagi seluruh kita yang hadir di sini juga, Ustadz Siddiq. Mungkin saya di akhir tidak ingin mengutip banyak-banyak, saya ingin hanya menyampaikan satu hadis yang disampaikan juga oleh Ustadz Siddiq tadi, bahwa sempurnanya iman seorang muslim itu tergantung dari akhlaknya, itu baik atau buruk, Ustadz ya. Saya Swana Rahman Putra, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, sampai ketemu di dakwah TVRI selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.